Mudah-mudahan bisa inspiratif dan bermanfaat buat Zafran ya Mbak Atalia. Nah Mbak, Iya. ini pertama kali ya kita ngobrol bareng parents juga nih Mbak Atalia kan. Terus juga Mbak Atalia adalah co-founder dari Ibupedia yang pasti nih moms-moms itu banyak apa namanya permasalahannya, banyak dilemanya ya Mbak ya pasti ya Mbak ya. Iya, bener banget sih Mbak. Eh, nggak, jangankan ngomongin moms yang komunitas Ibupedia ya, kita aja sebagai Iya, ibu itu permasalahannya bener, luar biasa banget kan. Apalagi kalau ngomongin bener. biaya pendidikan Dana anak tadi apa pendidikan, iya. yang tadi Mbak Mel sebutin juga itu bener-bener sih bikin pusing dan kayak nggak selesai-selesai ya Mbak ya nabungnya ya. Nanti coba kita tanya sama Mbak Brita ya, Mbak Talia. Iya, bener. Mbak, apa namanya, boleh diceritain ke Zafrans mungkin kenalan dulu sama Mbak Talia, udah punya anak berapa, terus anaknya umur berapa, sekolahnya gimana, monggo Mbak. Oke, sebelumnya aku belum menyapa nih Zapfriends dan juga Iya, parents Ibupedia. Halo semuanya, aku Atalia, co-founder Ibupedia. Dan sebelumnya aku mau terima kasih dulu sama Mbak Mel dan tim Zap Finance sudah ngajak aku buat ngobrolin tentang biaya pendidikan anak. Dan ini jadi salah satu topik yang emang bener ya katanya Mbak Mel tuh bikin pusing banget dan rasanya nabungnya itu kita nggak pernah cukup buat apalagi buat ada ngebayarin aja Mbak. biaya kuliah anak yang semakin tinggi kan dan nggak diiringi dengan kenaikan pendapatan kita. Bener. Aduh, Bener. Dan ini kebetulan nih saat ini anak aku tuh baru satu Mbak. Karena aku oke, juga agak takut sih ya kalau mau nambah ini berarti harus nyiapinnya double kan dana pendidikannya. Dan anakku ini sekarang udah sekolah di kelas 3 SD dan ini ibu bapaknya ini lagi puyeng juga mikirin buat biaya nanti anaknya masuk SMP padahal masih 3 tahun iya lagi ya bener. Mbak Mel ya. Tapi Bener, tetap tetap dari sekarang Mbak ya. iya, kalau lihat price listnya sekolah incaran tuh kayaknya masih ragu sih ini nyampe nggak ya nih tabungan kita buat sampai ke nominalnya ini 3 tahun lagi dan ini baru SMP belum nanti SMA terus Iya, iya. kuliah nggak tahu lah ya nanti itu gimana. Kita coba tanya Mbak Prita, bocorannya gimana sih Mbak, biar kita tercapai ya Mbak dana Bener. pendidikannya. Dan Dan emang Mbak sih aku Mbak ya juga mau ada opsi yang murah dan terjangkau tapi yang benar namanya orang tua kan kita pasti pengennya kasih yang sebisa yang mungkin itu terbaik ya Mbak. bisa Ah, mengakomodir kebutuhannya anak, betul, terus kebutuhannya. mengunlock potensinya anak-anak juga kan. Jadi Betul, wajar banget lah kalau kita sebagai orang tua juga pasti maunya pasti betul. punya lah sekolah-sekolah incaran yang mungkin Iya, harganya itu yang juga sesuai cukup sama wow. kondisinya juga ya Mbak. Bener banget Mbak. Benar. Nah, aku juga mau cerita nih Mbak pengalaman sebagai new parents ya Mbak, yang anak aku baru sekolah kan, baru TK gitu kan. Karena anak aku tuh lumayan deket Mbak jaraknya, jadi double bener tadi kata Mbak. Lumayan. Lumayan gitu. Kalau Mbak Talia boleh cerita dikit nggak sih kemarin tuh sebelum SD tuh si anaknya Mbak Talia ini pas PG sama TK itu tipe sekolahnya yang dipilih yang kayak gimana sih Mbak? Ini kalau aku boleh cerita ini bakalan panjang sebenarnya. Tapi aku Singkat nggak apa-apa aja. ya, sharing-sharing aja ya. Dan, Jadi anakku itu udah kenal yang namanya sekolah, udah masuk PAUD itu sejak umur 1,5 tahun. Soalnya di usia oh, itu tuh aku masukin anakku di daycare. Kan kalau daycare masuknya ke PAUD oke, ya. benar. Nah, waktu milih daycare tuh emang dulu bener-bener nggak banyak survei sih Mbak, soalnya kepepet dan kita aku sama suami sama-sama kerja ngurusin berdua dan agak kelimpungan nih anak 1,5 tahun lagi aktif-aktifnya dan kita nggak bisa kerja sama sekali walaupun kita remote working. Terus akhirnya kita memutuskan lah untuk menitipkan anak di daycare. Itu Oke. kita nggak survei yang luar biasa dalam mensurvei kurikulum dan lain-lainnya, tapi kita ambil referensi temen lah, temen ada di sini, terus kita kita survei tempatnya 1 kali doang, segi kebersihan tuh terus tempat menitipnya juga dan ada kegiatannya yang paling penting ya sama anaknya di daycare, jadi kita masukin di situ dan karena kondisinya juga lagi mepet banget nyari tempat lah intinya gitu, bukan daycare yang super sempurna tapi itu Iya, cukup lah iya. memenuhi kebutuhan anakku waktu itu.
Nah, terus kemudian lanjut lagi ke playgroup. Nah, ini masih di playgroup dengan daycare yang tempat daycare anakku dulu. Itu masih yang sama, dan aku nggak sempet tuh mengalami periode di mana aku harus survei berbagai macam playgroup dan berbagai macam kurikulumnya kan. Karena waktu itu aku udah punya apa ya, kedekatan emosional sama yang punya si daycare ini. Jadi ya udahlah, kita terima apa adanya, playgroupnya seperti apa. Yang penting anak kita nyaman dan bisa sekalian lanjut abis sekolah ke daycare lagi gitu. Terus lanjut lagi nih ke pemulihan TK. Nah, ini di fase dimana udah mulai banyak pertimbangan ya. Aku udah mulai mikirin kurikulum, terus guru. Dan waktu itu ada salah satu pertimbangan yang remeh sebenarnya yang aku memutuskan untuk memilih TK itu. Jadi aku milih TK yang ada fasilitas kolam renangnya, Mbak. Remeh banget kan sebenarnya. Oke. Karena kebetulan anakku ini belum bisa renang waktu itu, jadi pengenlah cari TK yang punya kolam renang, terus renang itu jadi lesson wajib di sekolahnya. Nah, itu pokoknya keinginannya ibu-ibu kan kadang-kadang ajaib nggak sih, Mbak? Iya benar. Gitu aja bisa jadi Tapi kan pertimbangan. Ya. Iya. Bener. Terus lanjut di SD. Nah, di SD juga nggak musingin survei banyak SD karena satu yayasan, tapi ada satu momen di mana kita harus pindah kota. Tadinya aku di luar Jakarta dan aku harus pindah ke Jakarta. Nah, ini aku mau mengalami yang namanya survei luar biasa, karena kalau di Jakarta kan biaya yang disiapkan tuh beda lagi ya, dan pastinya lebih tinggi. Jadi kita benar-benar mempertimbangkan kurikulum, terus biaya sosial juga, karena nggak mau anaknya juga kaget ya ketemu temen-temennya seperti apa nanti di sekolah barunya. Bahkan sampai guru-gurunya pun aku suka stalkingin, ini lulusan mana, jadi aku benar-benar cari background yang survei yang benar-benar sedetail itulah. Dan fasilitas sudah pasti aku juga survei. Dan sekarang ini anakku lagi menjalani kegiatan belajar di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, dan aku cukup puas sama pilihanku. Dan sebenarnya agak nyesel ya kenapa dulu-dulu nggak survei-survei juga untuk TK dan juga untuk playgroup. Tapi nggak bisa diulang ya, Mbak. Iya, benar. Nggak apa-apa. Dan kalau jadi learning apa ya? Benar yang banget. penting jadi learning ya. Betul. Dan kalau bisa disimpulin sih, Mbak Mel, ini dari playgroup sampai aku masuk SD, terus anakku pindah ke SD, itu aku nggak secara khusus mempersiapkan dana pendidikan anak. Dan ini sebenarnya nggak buat ditiru ya, buat parents dan Z-Friends, tapi aku mau sharing aja. Dan aku mengambil dana pendidikan ini tuh dari dana tabunganku, dana tabungan keluarga lah intinya. Iya, jadi sadar banget sebenarnya ini messy banget ya perencanaannya. Jadi untuk yang SMP sama SMA dan kuliah nanti aku nggak mau kayak gini lagi. Jadi aku udah mulai mengesahkan tabungannya gitu lah. Jadi biar kita tahu juga ya berapa yang harus dikumpulin. Nambah ngomongin dana pendidikan nih udah pasti ya kalau nggak jauh-jauh dari keuangan sama perencanaannya seperti apa. Nih aku mau ngajak join Mbak Prita buat gabung di live kita malam ini. Jadi kita ya sama Mbak Prita. Kita tanya solusinya langsung ke Mbak Prita. Coba betul dulu ya, Mbak. Sebentar. Nah, coba. Udah aku accept. Sebentar. Nah. Sebentar ya, aku coba lagi. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, curhatannya Mbak panjang Prita. ya. Iya, kita sama-sama merah loh, Mbak. Hati nih. Bagus. Aku cewek tengah cewek-cewek gue ya. Iya, betul banget. Halo semuanya, halo juga Z-Friends, halo juga Mbak Thalia dan juga Mel pastinya. Thank you so much nih, aku udah diajak ngobrol hari ini, dan aku tadi udah dengerin cukup panjang juga kisah-kisah ibu-ibu muda zaman sekarang dalam mencari sekolah untuk anaknya. Ya, Mbak, kita mau langsung aja nih nodong Mbak Rita. Karena tadi udah panjang ceritanya. Sebenarnya apa sih Mbak tantangan orang tua dalam menyiapkan pendidikan anak ya? Apakah biayanya saja? Karena kan seperti tadi yang aku cerita di awal, baca berita ternyata katanya orang tua Indonesia kesulitan nih Mbak bikin anaknya kuliah gitu kan, jadi takut gitu Mbak. Apa yang harus kita siapkan nih sebagai ibu-ibu muda dan parents di rumah audiensnya Ibu Pedia? Nah, jadi gini, tadi kalau kita dengar ya ceritanya itu adalah
banyak banget nih orang tua yang sebetulnya kayak let it flow gitu kan. Jadi kayak ah udahlah, nggak usah ribet, nggak usah pusing gitu. Jadi udahlah jalanin aja gitu. Nah, jalanin aja dan lain-lain itu adalah salah satu sebetulnya tantangan yang pertama dalam permasalahan dana pendidikan, yaitu kita memang tidak merencanakannya. Jadi let it flow, lawannya itu adalah berencana. Nah, kenapa sih ada orang yang let it flow? Nah, itu balik lagi sih ke keluarga masing-masing ya. Karena mungkin ada yang memang, ah udahlah anak masih kecil, atau enggak misalnya kayak, ah udahlah aku lagi banyak banget pikiran yang lain, jadi aku nggak bisa lagi nih mikirin hal tersebut. Jadi banyak banget aspek di balik itu. Yang kedua, ini yang paling sering juga aku temukan. Tidak menjadikan dana pendidikan itu sebagai prioritas bersama. Maksudnya gini, ini sebenarnya tugas siapa sih? Ngumpulin dana pendidikan? Kan harusnya bapaknya. Enggak dong, kata bapaknya. Kan kamu juga kerja. Aku udah kasih izin kamu kerja, kamu juga ini. Iya loh, akhirnya jadi saling salah-salahan dan akhirnya saling mencari siapa sih sebetulnya yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dana pendidikan. Bahkan beberapa orang itu banyak juga yang dia udah ngumpulin nih, misalnya salah satu pasangannya. Terus pasangan yang lain bilang, ya kan sekolahnya masih nanti, kita pakai dulu yuk uangnya buat apa, kayak gitulah. Sehingga memang tidak menjadikan si dana pendidikan itu menjadi prioritas. Lalu baru nih, dia udah ngerti, dia udah sadar. Kayak misalnya tadi Mbak Thalia, aduh aku udah sadar banget nih gitu ya, aku udah sadar banget, aku nggak mau lagi seperti kemarin. Jadi untuk SMP dan mungkin SMA, aku pengen mulai memilih. Nah pertanyaannya adalah, oke, udah sadar berencana, apakah dia juga sadar dalam memilih produknya? Jadi yang ketiga baru nih memasuki aspek ilmu keuangannya. Dia bener nggak nih memilih produk? Dan yang terakhir, permasalahannya itu adalah kasus khusus. Kasus khusus tuh biasanya kayak anak jaraknya terlalu dekat. Atau yang jaraknya tuh semuanya masuk barengan. Jadi kayak aku pernah yang itu. Jadi waktu aku itu kejadiannya, anakku yang pertama masuk SMA, anakku yang kedua masuk SMP. Jadi itu, waduh, terus pusing banget. Ini nanti bakal kayak gini lagi. Yang satu masuk kuliah, yang satu akan masuk SMA. Jadi ya udah, mau gimana lagi ya? Jaraknya tuh memang kebetulan seperti itu. Atau kembar, itu juga merupakan suatu permasalahan. Dan juga anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya pindah kota. Jadi kayaknya kalau tadi dengerin Mbak Thalia, iya, kayaknya ada dua ya permasalahan. Makanya Mbak double nih. Aduh, aku yang kasus tadi Mbak, anak jarak deket. Itu yang kasus anak 3 tahun itu aku yang ngalamin sama adekku Mbak. Jadi emang dan adekku itu kembar. Terus ya langsung lah ya orang tua nyiapin 3 ya. Kita dulu sebagai anak-anak tidak terasa lah ya. Tapi sekarang sebagai orang tua itu langsung mikir juga ya, gila juga nih orang tua gua dulu bener-bener harus nyiapin banget waktu naik SMP dan SMA itu sama-sama gitu. Bener banget. Jadi itulah kira-kira Meliza 4 tantangan yang paling besar dalam hal orang tua menyiapkan dana pendidikan anak-anaknya. Oke, bener banget ya Mbak. Setelah 4 tantangan tadi, yang paling banyak juga tadi kata Mbak Thalia masuk keluhannya ke Ibupedia juga ya dari para parents. Harus telat nih Mbak. Iya kan ya Mbak Thalia. Jadi banyak banget sih keluhan parents yang paling banyak aku temuin, sharing-sharingnya parents itu banyak banget yang telat merencanakan dana pendidikan Mbak. Termasuk aku juga sih sebenarnya. Dan ini kalau boleh aku tanya ke Mbak Prita juga nih, kalau case-nya udah telat ya Mbak ya, kita udah telat merencanakan pendidikan. Nah sebaiknya strateginya tuh gimana nih Mbak biar kita tetap bisa keep up sama kebutuhan anak-anak nanti dalam pendidikan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, khususnya perguruan tinggi ya. Apalagi tadi Mbak Mel juga bilang biaya perguruan tinggi makin mahal kan. Bener. Jadi pada saat kita udah sadar nih, oke kita telat. Oke, telatnya itu kan pasti ada alasannya. Biasanya aku nemuin alasannya 2. Yang satu, alasannya itu memang dia nggak kepikiran atau ilmunya belum ada. Nah, itu masih gampang. Tinggal uang yang ada dimasukin ke aset-aset investasi yang tepat. Yang susah tuh sebenarnya kedua, uang yang nggak ada. Jadi dia tuh telat bukan karena dia nggak sadar banget. Dia tahu kenaikan biayanya juga tinggi, tapi emang cash flow-nya nggak ada untuk dia menyisihkan lagi ke pendidikan anak. Jadi ibaratnya nih, untuk hidup setiap bulan aja juga udah
ribet, terlebih lagi gimana caranya dia bisa menyisihkan untuk si anaknya kelak. Nah, maka solusinya adalah satu, mungkin nggak ada penambahan penghasilan. Kalau memang mungkin ada penambahan penghasilan, misalnya dari dua-duanya kerja, atau misalnya dari dua-duanya itu, let's say, mungkin yang satu usaha, atau yang satunya tetap kerja, berarti kita lebih mudah. Tapi kalau misalnya dibilang, oh nggak ada nih, pokoknya udah apapun yang ada, ya udah cuma segini aja. Nah, berarti kita masuk ke perhitungan. Nah, pada saat kita sadar, oke, berapa sih yang bisa kita sisihkan dari penghasilan kita, jadi kita malah hitung mundur. Kita hitung mundur berarti kalau saya mampu nyisihin misalnya 500.000 tiap bulan. Oke, kalau misalnya aku menyisihkan selama 16 tahun gitu ya, let's say aku taruhnya di instrumen yang let's say bisa memberikan hasil hanya cuma 1% atau 2%, ini tabungan biasa, nyampenya jadi berapa ya? Oh, ternyata waktu itu pernah tuh ada yang hitung. Kalau misalnya 15 tahun yang lalu dia naruh uang, terus dihitung ke sekarang nih gitu ya, setelah 16 tahun ditaruh aja di tabungan, terus dia bisa nyisihin berapa nih? Misalnya 500.000. Nyampenya berapa sih? Nah, itu yang kemarin aku sempat share di Instagram aku juga. Ternyata kalau misalnya kita uangnya terbatas, mau nggak mau kita jadi harus investasi. Tapi pada saat ternyata uang kita itu, oh ada kok gitu ya, bisa lebih banyak yang kita taruh, sebenarnya kalau orang tuanya terlalu takut dan dia hanya mau untuk menabung aja, mungkin bisa-bisa aja. Jadi kalau kita pakai hitungannya sebelumnya nih ya, orang yang sanggup baru menyisihkan uang, misalnya sekitar 250.000 per bulan, selama 16 tahun, dia nabung aja tuh cuma nyampe 52 juta. Pertanyaannya 52 juta bisa kuliah di mana? Bener nggak? Berarti nextnya adalah harus investasi. Kalau investasi ternyata bisa sampai 118 juta. Masih kurang juga Mbak Prita. Berarti dia mesti nambah. Kalau dia mau menambah lagi alokasi income-nya, berarti kan dia mesti nambah pekerjaan gitu supaya dia penghasilannya bertambah, ya nggak sih? Nah, kita ambil aja nih, dia lebih rajin lagi nabung atau investasi, 750.000 per bulan, dia taruh selama 16 tahun nih Mbak Atalia, ternyata kalau dia nabung aja itu bisa sampai 150 jutaan. Kalau dia investasi itu bahkan bisa sampai 355 juta. So, kuncinya adalah saat kita tahu kita telat, perbesar modalnya. Iya, benar banget sih. Tapi kadang-kadang banyak juga yang takut ya Mbak ya. Maksudnya ibu-ibu kan banyak juga yang takut untuk menaruh tabungan, maksudnya seuang besar ke dalam, maksudnya karena emang belum kenal sih ya, belum tahu sih apa investasi itu seperti apa. Nah, itulah yang jadi permasalahan juga sih Mbak. Nah, kalau misalnya kita takut nih Mbak Atalia ya, aku selalu bilangnya begini, oke, yang kamu nggak takut apa? Oke, yang kamu nggak takut misalnya dia sebut nih, misalnya aku tanya sama Mbak Atalia aja deh, ya Mbak yang nggak takut apa? Kalau aku sih sebenarnya aku bukan yang yang nggak takut, sebenarnya investasi pun aku tidak takut ya Mbak ya. Jadi kalau nanya ke aku sih, aku berani mengambil instrumen yang walaupun risknya tinggi, itu aku nggak masalah. Cuma kalau suamiku itu lebih yang hati-hati. Nah itu dia lebih suka yang kayak deposito atau emas gitu. Oke, berarti suami itu cuma maunya di deposito atau emas. Karena berarti kalau aku lihat ya, suami kamu itu agak reluctant tuh kayak agak menolak nih kalau modalnya berkurang gitu. Jadi pokoknya yang penting modalnya kalau aku taruh 10, aku nggak mau tahu, gue tetap harus dari 10 aja. Naiknya tipis-tipis juga nggak apa-apa deh, tapi pokoknya nggak bisa terima jadi 9. Nah, biasanya untuk semua Z-Friends yang seperti itu, aku selalu bilang ya udah start with that. Jadi kalau emang beraninya emas, beraninya deposito, itu dulu. Yang didapetin tuh adalah money habit-nya. Nah, next-nya, misalnya, dia bisa naruh berapa sih uang? Misalnya dia bisa naruh 500.000 nih tiap bulan. Aku bilang, kalau gitu dibagi 2 ya. Jadi 250.000-nya beliin emas, 250.000-nya start dengan beli reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang juga resikonya bisa dibilang cukup rendah. Kalau itu dia bisa baru next-nya aku bilang 200.000-nya beli emas, 300.000-nya beli reksadana campuran. Jadi mulai dibentuk nih, gitu kan. Jadi memang orang kalau tidak paham, jangan dipaksa langsung nyemplung. Nanti bukannya dia belajar berenang malah kelelep,
gitu kan bahaya ya, nanti malah kapok. Jadi mendingan memang pelan-pelan satu demi satu, tetapi konsisten. Itu akan jauh lebih baik hasilnya dibandingkan yang orang loncat-loncat tapi akhirnya malah nggak beres gitu.